Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara untuk saya menyampaikan pesan firman pada hari ini tanggal 24 Desember 2023. Besok kita akan memperingati Natal kelahiran Kristus, dan kesempatan ini saya rindu untuk membagi berkat firman bagi Bapak Ibu dimanapun berada, dan juga jemaat GPD Sola Gracia. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu diberkati lewat firman-Mu. Berfirmanlah, Roh Kudus, buka dasar firman bagi kami, firman yang berkuasa untuk senantiasa memulihkan hidup kami, untuk membawa kami pada kebenaran demi kebenaran. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Saya mau baca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16, berkata begini: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan bagi setiap kita. Tapi kesempatan ini saya rindu untuk kita kembali melihat, kembali kita akan mendapatkan berkat di dalamnya di menjelang Natal 2023 ini. Maaf saudara-saudara. Nah, ada beberapa catatan yang dapat memberikan sebuah pesan firman bagi kita di ayat yang ke-16 di sini. Poin pertama adalah bicara tentang kasih Allah. Sekali lagi, tentang kasih Allah. Karena diawali dengan karena begitu besar kasih Allah. Nah, kasih Allah yang melebihi dari segala-galanya, yang melampaui segala-galanya. Kasih Allah yang diwujudkan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang datang. Saudara-saudara. Nah, saya mau bicara tentang kasih Allah. Maka bicara tentang kasih Allah, hidup ini ada karena kasih Allah. Karena tidak ada satu manusia pun dalam hidup ini yang Alkitab katakan menambah sasta saja perjalanan hidupnya, kalau bukan karena kasih Allah, kalau bukan karena kasih Tuhan. Kita hidup, bernafas, bergerak, beraktivitas, ini bicara tentang kasih Allah. Dan bahkan yang terlebih lagi saudara, ketika kita boleh berpindah dari alam maut kepada kehidupan kekal untuk menuju kepada keselamatan, ini bicara tentang kasih Allah. Dan juga pun kalau kita mau berbicara dari keterikatan, iya, lalu kemudian kita bisa dilepaskan, kita beroleh kemenangan, ini juga bicara tentang kasih Allah. Jadi begitu luas pengertiannya kasih Allah, dan itu dia tunjukkan kepada setiap kita yang merespon akan pribadi yang datang ke dalam dunia, yang mengambil rupa sama seperti saudara dan saya, bahkan lebih rendah lagi dari manusia, itu pribadi Yesus. Saudara, maka itu sebabnya firman berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan berbahagialah kita yang merespon akan kasih Allah itu. Saudara-saudara, haleluya. Kita yang merespon akan kasih Allah itu, maka Alkitab memberikan sebuah jaminan pada nanti ayat berikutnya, pada kalimat-kalimat selanjutnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, saudara, anaknya yang tunggal adalah bicara pribadi Kristus itu sendiri, yang datang ke dalam dunia, yang dia datang di kandang Bethlehem. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang datang dia menjumpai saudara dan saya, untuk dia mau menyampaikan kebenaran, untuk dia mau menyampaikan pesan-pesan, untuk dia memberikan kelepasan dan kemenangan. Pribadi anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Di sini mengandung unsur jaminan kepada setiap orang yang percaya tidak binasa. Jaminan dalam kehidupan ini, saudara, kasih Tuhan. Saudara, tidak ada di dunia ini yang dapat memberikan sebuah jaminan kehidupan kekal kalau bukan karena Allah sendiri di dalam anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, siapa yang bisa menjamin hidup kekal? Tidak ada selain pribadi Kristus itu sendiri. Dan Alkitab sudah menulis dalam tulisan di sini, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, telah berpindah dari alam maut kepada kehidupan. Manusia akibat dosa adalah maut, upah dosa adalah maut, kebinasaan. Tetapi kasih Allah, kasih karunia Tuhan telah membawa saudara berpindah dari alam maut kepada kehidupan kekal. Maka itu sebabnya firman Tuhan berkata, ini menjadi jaminan kepada setiap mereka yang mau percaya kepadanya, itu pada Kristus, maka dia tidak binasa. Ayat selanjutnya melengkapi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah, ini pesan-pesan di Natal, saudara-saudara kasih Tuhan, untuk memahami, karena ini menjadi esensi Natal. Saudara-saudara, esensi Natal tidak bicara soal dekoratif, esensi Natal tidak bicara hal-hal yang seremonial semata,
Tetapi esensi Natal adalah bicara tentang pribadi Kristus itu sendiri yang telah datang ke dalam dunia. Iya, untuk dia mau menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasanya, menyatakan rencananya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, saya mau baca satu ayat, bicara tentang ayat penggenap, ayat nubuatan dalam kitab. Yesaya pasal 61 berkata begini. Yesaya pasal 61. Roh Tuhan, ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Iya. Dia datang ke dalam dunia menyampaikan kabar baik. Iya. Mengutus anaknya kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Maka di menjelang Natal 2023 ini saya mau sampaikan kepada kita, mari tetap kita menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Makin lebih lagi kita mengasihi Tuhan, karena Dia telah lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Dan kita tetap menunjukkan bahwa saya adalah pribadi yang mau merespon pribadi Yesus yang telah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, yang dimana saya di dalam Dia saya dijamin memperoleh keselamatan kekal. Dan kita mau berkata kepadanya dalam doa kita kepada Yesus bahwa inilah saya, ya, inilah keluargaku. Kami mau datang di hadapan-Mu menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk kedatangan Kristus datang untuk saya, masuk dalam hati, dalam pikiran, dan menguasai kehidupanku. Karena aku memerlukan Dia dari waktu datang kepada waktu. Sebab di dalam Dia ada jaminan, di luar Kristus tidak ada jaminan. Ibu, Bapak sekalian, kita semua yang mendengarkan tayangan ini, mari tetaplah kita di dalam Dia. Karena di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya, Dia selalu melawat engkau. Dan ini semua wujud dari apa yang kitab ini katakan. Kasih-Nya yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya yang ajaib. Sekali lagi, kasih yang tidak terbatas. Engkau dengan segala pergumulan hidup, dengan segala keadaan yang mungkin kau sedang hadapi hari-hari ini, saya katakan, kasih Allah tidak pernah kurang. Iya, kasih Allah tidak pernah terlambat. Mungkin engkau berkata, saya sedang mengalami banyak hal, kesulitan, pergumulan. Di mana kasih Allah itu? Saya katakan, kasih Allah tidak pernah terlambat. Kasih Allah bahkan selalu baru. Saudara-saudara, Dia berikan kepada kita. Hanya saja kita kembali mau melihat dalam diri kita, bagaimana keadaan kita. Apakah saya tidak setia, kurang setia? Apakah engkau setia, engkau sungguh-sungguh? Kalau engkau tidak setia, engkau setia. Kalau tidak sungguh-sungguh, engkau sungguh-sungguh. Terus maju, terus setia dan melayani Dia. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan keadaan apapun yang engkau alami, kalau Tuhan izinkan engkau mengalami hal demikian, saya percaya kasih-Nya tetap ada. Dia ada menyertai engkau. Ada lagu pujian berkata, kasih-Nya selalu menopangku. Saudara, kasih Yesus. Haleluya, amin. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan tayangan ini. Kasih Allah yang besar yang telah Dia nyatakan di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat menyambut Natal 25 Desember 2023. Damai sejahtera, sukacita menjadi bagian Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan jemaat GPD Sula Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Saya yakin dan percaya di Natal ini sukacita surga menjadi bagian hidupmu, pribadimu, dan keluargamu. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kami lagi boleh menikmati firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan Yesus yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau yang telah datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia, bahkan lebih rendah daripada manusia. Tetapi Engkau ditinggikan sebagai Allah kami yang hidup, yang memberikan kami kepastian agar kami senantiasa dalam hidup ini
terus senantiasa setia dan sungguh-sungguh. Hamba berdoa berkatilah jemaat Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan tayangan ini. Dalam kehidupan mereka, biar terus mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, mujizat dan kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Salam.